Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Akhwatul muslimah a'azakumullah jami'an. Ibu-ibu ya, khususnya saya ingin sampaikan salam hormat buat Ketua Departemen Sisterhood ya dari IKRO ya, Lembaga Dakwah Western Australia, dan juga buat para ibu-ibu semua yang hadir di IKRO Center. Bersama ada yang lihat ada Ananda kita juga yang ikut hadir. Semoga anak kita yang hadir nih ya diberikan ya namanya juga menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya kelak juga kita doakan mereka jadi pemimpin insyaallah di masa depan, jadi pemimpin bagi orang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di kesempatan di pagi menjelang siang waktu Indonesia bagian barat ya, waktu Australia ya, Perth ya khususnya 1 jam lebih cepat. Tentu senang sekali ibu ya, puasanya bukanya lebih cepat daripada saya gitu ya. Artinya saya nanti masih bertahan, mungkin sebagian sudah harus berbuka. Di kesempatan pagi ini di acara Sisterhood yang diadakan oleh IKRO Western Australia, kita bisa bersilaturahim kembali via daring, via online untuk belajar bersama tema yang menjadi salah satu impian bagi setiap bunda, khususnya bagaimana menjadi sahabat ya, mamahku sahabatku, sahabat bagi anak-anak. Di mana puncak dari sahabat yaitu adalah ketika kita saling bekerja sama, saling tolong menolong dalam kebaikan bersama dengan anak-anak kita. Makanya Al-Quran membuat isyarat bagaimana persahabatan orang tua dan anak lewat simbol dari seorang ayah yang bernama Ibrahim bersama Ismail. Ini adalah sosok ya orang tua yang menjadi sahabat, di mana puncak dari persahabatan orang tua dan anak adalah menjadi partner dalam kebaikan. Di antara yang dilakukan oleh Ibrahim adalah mengajak anaknya membangun sebuah prasasti yang kita kenal namanya Ka'bah, meninggikan Ka'bah yang sudah dibangun asasnya sejak zaman Nabi Adam. Seraya berdoa yang kita dengar, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Inilah cita-cita bersama yang kita harapkan. Bagaimana ortu dan anak ya bukan hanya sekedar menjadi hubungan biologis, tapi juga sampai kepada hubungan yang sangat ideologis. Hubungan ideologis itu sampai nilai-nilai dari orang tua menjadi diteruskan perjuangannya oleh anaknya. Kalau ibunya ya seorang aktivis dakwah, ibunya seorang yang sangat concern terhadap satu bidang, maka anaknya pun dalam hal ini menjadi sahabat yang akan mensupport bahkan menjadi partnernya. Maka ini salah satu yang kita harapkan, cita-cita yang kita inginkan, bahkan ketika kita semakin berusia lanjut ya mungkin ibu-ibu ya, paling gak suka disebut berusia tua ya, pengennya tampak muda ya. Walaupun saya tahu ibu-ibu sini ya secara penampilan sih ngelihat cerah-cerah nih, umurnya 17-an semua ya. Ya, Masya Allah ya, 17 tahun 80 ya kan, dan 80 tahun. Jadi ketika berusia kita sudah berusia lanjut, kita ingin sebagaimana yang kita harapkan di dalam doa yang kita mau munajatkan kepada Allah di usia 40 tahun ke atas. Saya harap kita semua sudah punya visi misi dan doa yang kita minta kepada Allah diajarkan langsung oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, saya harap sudah pada hafal ya bunyi doa. Kalau udah orang 40 tahunan tahu kan doanya ya. Ya, jangan-jangan saya nggak kalau ngetes sudah pada hafal belum ya. Doanya sebenarnya mengajarkan apa yang menjadi concern atau visi misi setiap kita kalau sudah berusia 40 tahun. Bunyi doanya dalam soal Al-Ahqaf 15, silakan nanti dibuka lagi Al-Qur'annya, dan itu memberikan sebuah pengajaran.
Di dalam doanya, di dalam ayatnya Allah mengajarkan doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu waslih li fi dzurriyyati. Ya Rabb, berikanlah kami kekuatan untuk mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan kepadaku. Jadi kita mohon kekuatan, karena di antara penyakit orang yang sudah berusia di atas 40 tahun biasanya banyak berkeluh kesah. Ya, sambil meratapi, duh seandainya dulu nggak nikah sama dia gitu ya. Ya mungkin saya sekarang sudah, nah begitu. Aduh seandainya dulu terima misalnya pekerjaan ini, duh penyesalan. Nah itu penyakit ya, jangan sampai kita biarkan itu. Makanya kita minta kekuatan. Karena di antara yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Maka orang-orang bersyukur itu sedikit ya, banyakkan yang suka berkeluh kesah. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Yang kedua adalah wan amala solihan tardahu, ya kita mohon agar kita bisa melakukan amal soleh yang Allah ridhoi, yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadi kita mohon amal soleh ini sudah tidak lagi berpikir akan meningkatkan engagement kita. Kira-kira kalau kayak gini follower nambah 1.000 nggak ya? Nggak lagi berpikir gitu. Apakah nanti bisa naik jadi 3 periode? Nggak mikir lagi. Kalau mau amal soleh sudah lanjutkan ya. Tidak berpikir macam-macam lagi. Nah yang terakhir di ayat ini, di dalam doa ini Allah mengajarkan doa wa aslih li fi zuriyati, dan mengalir kebaikan sampai kepada anak cucu, kepada keturunan. Jadi di antara yang kita harapkan kebaikan kita akan ditiru dan mengalir sampai dirasakan. Sehingga kalau kita misalnya seorang yang misalnya concern terhadap satu bidang, ketika kita tiada, anak kita yang meneruskan, cucu kita yang meneruskan. Nah ini meneruskan ini tentu memiliki sebuah hal yang diharapkan anak-anak kita minimal dalam hal ini ya menjadi orang yang dekat dengan kita. Itulah relevansi dari orang tua yang menjadi sahabat. Nah, kebalikannya orang tua yang tidak lagi menjadi sahabat bagi anak, kalau mamahku sahabatku diindikasikan adanya pertemanan yang berujung kepada sebuah proyek ya, bahwa ayah dan ortu dan anak atau ibu dan anak melakukan proyek yang membuat mereka saling support tolong menolong, maka ketika dia dalam hal ini menjadi musuh, sebaliknya justru menjadi opposite. Ya ini yang kita mengerikan ya, dan itu pernah kita temukan. Misalnya ibunya seorang muslimah, aktivis, misalnya membawa dakwah Islam, ya anaknya justru mengusung pahaman liberal, ya kontra, dan itu adalah efek dari bagaimana hasil dari apa yang disemai di masa kecil dalam pola asuh. Makanya sungguh kita belajar bahwa kita bermohon sama Allah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang justru akan menjadi partner kita dalam kebaikan, karena kita tidak mungkin melakukan sendiri. Jadi indikator atau puncak dari mamah sahabat itu adalah seperti itu. Ya, di antara ciri-ciri yang akan menuju ke sana bahwa anak kita akan jadi partner ke sana ada beberapa ciri. Yang pertama, anak yang sudah menjadi sahabat, cikal bakal sahabat di masa depan bagi kita, biasanya anak-anak yang tidak memiliki rahasia, dekat ya. Waspadalah ketika anak-anak punya kata-kata that's my privacy. Ya, atau ini adalah sebuah kecelakaan dalam ya, hal pengasuhan. Ya, waspadalah ketika anak sudah mulai ya memprotek handphonenya, ya, keluar kamar lemari dikunci. Ya kalau keluar rumah kamar digembok pakai rantai kapal gitu, ada tulisan jika mendekat bom meledak gitu. Nah itu bahaya. Dia sedang memberi isyarat ya mama papa urusan kita sebatas pemberi nafkah dan penerima nafkah. Dan itu yang kita tidak inginkan. Maka diantara salah satu jalan menuju kedekatan yang tadi saya sampaikan sebagai puncak hubungan ortu dan anak sebagai partner dalam kebaikan adalah dimulai dengan keterbukaan. Ya, dimulai dari mama gitu, dan itu dimulai dari banyaknya saling cerita, saling ngobrol. Makanya ketika sudah mulai jarang ngobrol, dan di mana ngobrol ada indikator pertemanan, ya sulit membayangkan kalau kita ngaku berteman jarang ngobrol gitu ya. Ya kita mengaku berteman tapi nggak ada obrolan. Padahal salah satu indikator bahwa pertemanan itu adalah obrolan.
Maka bagaimana mungkin anak merasa bahwa saya adalah sahabat bagi mama atau mama sahabat bagi saya kalau ngobrol aja nggak ada. Padahal ngobrol adalah suasana yang menunjukkan hati yang lapang, hati yang terikat. Ya, dan itu juga menggambaran dari penduduk surga yang ceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menyebutkan orang-orang yang kelak masuk surga memiliki perasaan akrab, ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Mereka suka duduk berhadapan-hadapan dan ngobrol. Jadi obrolan itu yang nanti kita lihat. Nah, anak-anak yang melakukan ya, border dengan ini menutup diri, dia tidak lagi terbuka, maka itu adalah salah satu indikator bahwa dia sudah membuat jarak. Ini jarak bahwa ya tidak ada rasa ya. Mungkin selama ini kita GR aja. Kita merasa gua kan sahabat lu, tapi kata siapa bilang. Banyak kan kita merasa bahwa ada orang yang merasa kita ada sahabatnya tapi kita nggak ngerasa itu. Di antaranya adalah masih ada rahasia yang kita sembunyikan. Suami istri misalnya dalam konteks ketika sudah menutup diri sambil memprotek handphone, maka persahabatan dalam konteks pernikahan sudah nggak ada lagi. Nah, artinya apa? Sudah ada rahasia ya. Padahal konsep pernikahan itu adalah sejatinya nggak ada rahasia lagi aku dan kamu. Bahkan dalam konteks aku saja bisa melihat auratmu sebagai aib yang harus kututupi. Bagaimana mungkin ya hal yang lain tidak aku ketahui. Seperti itulah gambaran bahkan pernikahan. Dalam konteks hubungan ortu dan anak seperti itu. Maka kita dapati apa penyebab anak-anak kita mengalami namanya ketertutupan gitu ya. Berarti ada hal yang dirasa tidak nyaman. Itu juga menjadi salah satu mengindikasi bahwa persahabatan yang sejati bermula dari rasa nyaman, ya safe and secure. Ya, ujung dari safe and secure ada trust ya. Rasa safe berarti bermula dari secara fisik dia merasa nyaman, secure merasa secara psikis merasa nyaman, tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan, dan itu adalah salah satu yang mungkin menjadi PR tantangan bagi orang tua ya, khususnya bagaimana bisa menjadi partner atau sahabat. Ya, jadi bisa kita lihat nih, kalau dari sekarang misalnya lihat, nggak usah cita muluk-muluk deh, nggak usah bercita-cita muluk. Kalau misalnya, wah saya akan jadi sahabat buat anak saya punya gambaran tuh, saya nanti ketika saya misalnya hobi masak, saya nanti anak sudah begitu, wah bikin catering enak nih sama anak gitu. Misalnya kita berharap gitu. Atau misalnya kita punya wah saya hobi banget nih ngejahit, saya berharap anak saya meneruskan atau yang lainnya. Gambaran ini akan bisa kita wujudkan sama anak kalau sejak awal kita punya tadi gambaran keterbukaan. Ya, anak sudah mulai. Di antara ciri anak-anak yang merasakan nyaman dan di antara dia kita sudah menjalin sahabat dengan dia, yaitu anak-anak yang dengan mudah mengatakan ya memiliki inisiatif bicara. Makanya kalau anak selalu menutup diri, bahkan kalau ngobrol selalu irit bicara ya, nunggu ditanya ya. Jadi kalau mama yang nanya baru jawab, nanya jawab, itu menunjukkan ada sedikit ya mungkin distrust ya, atau mungkin insecure yang dirasakan dari kepada orang tuanya. Bersyukurlah kalau anak sudah punya inisiatif bicara, yang apa-apa nggak kita tanya atau tahu cerita gitu, berinisiatif. Itu menunjukkan bahwa ada sebuah yang namanya rasa nyaman ya, rasa yang dia peroleh sehingga disampaikan kepada orang tuanya. Sebagaimana dalam Al-Quran kisah seorang nabi ya, Yusuf, yang secara spontan gitu ya, mimpi langsung cerita gitu ya. Ketika ada mimpinya menggelisahkan. Dia bangun tidur, dia bilang ya kepada ayahnya, ya abati ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, aku bermimpi aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud di hadapanku. Jadi bagaimana dia merasa nyaman dan akhirnya dia cerita mimpinya ini gimana sih maksudnya ya, sesuatu yang menggelisahkan diceritakan. Jadi bagaimana kedekatan itu sampai adanya keterbukaan ya. Baswadalah kalau tadi Anda sudah mulai tertutup, irit bicara ya. Dan banyak orang tua yang melakukan denial ya. Sering ada orang tua bilang ke saya gitu, padahal saya sudah kasih isyarat bahwa ini adalah sebuah problem pengasuhan. Misalnya, maaf Ustadz, anak saya itu introvert gitu. Dia nggak, kalau anak introvert kan memang nggak bisa terbuka ya Ustadz. Saya bilang no. Sejatinya maaf ya, nggak ada anak introvert kecuali anak yang terluka. Karena introvert itu hanya untuk dunia luar. Anak introvert itu nggak ada sama orang tuanya. Kalau sama orang tua introvert berarti ada problem
yaitu sebut parenting pain, luka pengasuhan. Kalau introvert dia ke dunia luar wajar karena dia punya yang namanya interaksi yang baru dia, karena introvert itu definisinya adalah sulitnya dia untuk adaptasi di lingkungan baru. Lah kalau dengan ibu dan bapaknya kan hampir setiap hari bertemu. Berapa lama dia beradaptasi? Kalau sampai udah puluhan tahun dia tidak mau terbuka, ini bukan introvert. Itu menunjukkan bahwa dia sudah punya border, dia sudah punya pagar, menunjukkan ya saya bukan lagi sahabatmu, saya tidak lagi nyaman sama kamu. Maka itu menunjukkan bahwa kita tidak akan menjadi sahabat gitu. Ya, itu yang menunjukkan. Jadi bayangan tentang bahwa nanti di masa depan dia akan jadi partner kita itu sudah runtuh kalau di awal saja kita rasakan. Iya ya, kenapa nasihat tertutup ya? Di antara ciri anak tertutup tadi, dia irit bicara, kalau ditanya singkat-singkat. Yang kedua, tidak punya inisiatif bicara. Nggak ada pembicaraan yang dimulai dari dia, selalu dari orang tuanya. Selalu orang tuanya mulai dulu. Hari ini gimana agenda kamu? Baik. Oh. Jadi nunggu, jadi kata sampai memikir kok kita ngobrol udah kayak wawancara mata najwa ya. Jadi mama nanya kamu jawab, mama gitu. Jadi kayaknya nggak ada yang namanya TikTok yang namanya obrolan itu. Nah itu yang kita tidak inginkan ya. Jadi kalau kita lihat mulai dari puncaknya tadi adalah partner dalam kebaikan, melakukan project. Masya Allah itu kalau ada orang tua sudah full project bersama anaknya di dapur ya, bersama anak gadisnya, anak laki-lakinya aja partner misalnya, mah aku temenin mama gitu, nggak ada masalah gitu, bikin project bareng. Nah dimulai dari ya apa keterbukaan gitu ya. Ya. Makanya kita mulai dari dia mulai keterbukaan, ada rasa nyaman, saling berbagi cerita. Itu adalah indikasi yang menunjukkan adanya sebuah prinsip sahabat. Nah, pembahasan tentang indikasi-indikasi atau indikator sahabat ini memang pembicaraan yang lumayan kalau dibahas ya, tapi kita langsung kepada solusi karena ini nanti ada di materi yang mudah-mudahan teman-teman ibu-ibu di Ikro sudah ikut e-course yang bisa diakses dari luar tanpa harus ikut offline ya. Jadi makanya saya pikir ya nggak ngundang saya masih bisa lah gitu, masih bisa ikut. Karena kan di www.fathermilo tadi kami sudah bisa memfasilitasi ayah bunda yang mau belajar bareng sama suami ya untuk bisa dipelajari kapan aja. Jadi bisa di www.fathermilo tadi ikuti kelasnya, ada kelas mendidik anak laki-laki, kelas mendidik anak perempuan yang nanti bisa disampaikan ke teman-teman dari seluruh komunitas Ikro. Ada kelas membayar utang dan membasuh luka, ada kelas manajemen konflik pasutri. Nah itu tinggal diklik daftar, itu bisa pelajari kapanpun. Nanti ada live Zoom sebulan sekali setelah diskusi itu bersama langsung dengan narasumber. Nah materi tentang yang tadi saya sampaikan itu nanti ada materi yang lebih spesifik namanya luka pengasuhan. Di antara luka pengasuhan itu punya indikator yang panjang ya. Jadi indikator panjang itu lawan dari bagaimana bukan lagi menjadi sahabat, karena puncak dari orang luka itu bahkan menjadikan orang tuanya sebagai musuh. Di antaranya adalah dia melakukan beberapa hal. Nah, saya nggak bisa sebutkan banyak, tapi ada beberapa indikator. Satu, yang sederhana aja, anak yang mengalami luka dan membuat jarak itu sudah tidak lagi merasa nyaman itu biasanya tidak mau diajak naik kendaraan bersama. Ya dalam waktu yang panjang, misalnya mamahnya mau dari Perth misalnya mau saya ke Sydney gitu ya, atau mungkin ke wilayah sekitar situ, di antaranya bisa mengatakan nak temenin mama boleh nggak, mama mungkin 2 hari 2 malam 3 malam di Sydney gitu ya, nggak mau gitu. Di antara ciri anak yang tidak sudah membuat jarak itu tidak mau naik kendaraan bersama, karena bagi dia naik kendaraan bersama orang yang secara hati itu tidak nyaman, dia nolak. Ya, bagaimana kita lihat kalau ada orang yang sudah tidak nyaman, ibu-ibu misalnya naik sebuah, mau katakanlah di Perth misalnya, saya katakan di Perth nggak ada angkot ya, apa misalnya naik kereta gitu misalnya, atau naik misalnya bersama dengan tetangga satu klaster satu komplek yang kita kayaknya di grup WA tuh udah evil banget oleh dia gitu. Pas ngeliat dia, ya Allah gitu. Kita mungkin nyari yang lain aja dah gitu. Ya kita kalau ada bus yang kita stop, kita ada dia antar aja di bus berikutnya. Karena ada sebuah penolakan batin itu bahwa naik kendaraan itu adalah salah satu yang menolak. Anak juga begitu. Ya tapi alhamdulillah Ustaz, nah saya mau naik kendaraan ya kebetulan karena sekolah diantar itu dia tidak menganggap kita sebagai ini, yaitu kewajiban. Karena ya anggaplah kayak Grab gitu ya, jadi naik aja gitu.
Tapi ada border yang kita lakukan. Ada yang nama itu. Ada nanti mulai dari gerak mata. Mata tak berani menatap lawan bicara. Nah itu ada di e-course tentang membayar utang basuh luka. Nah oke. Jadi kita concern ke bagaimana menjadi sahabat. Bagaimana merumuskan agar kita menjadi orang tua sahabat. Saya memiliki 4 rumus yang saya singkat, kalau bahasa Indonesianya babe ya. Tapi karena ini orang bule nyebutnya beb ya. Jadi teman-teman di Perth ya, jadi singkatannya jadi bukan babe ya. Jadi karena waktunya kan tadi dibilang sama bule ini cukup 45 menit. Oke, 45 menit. Jadi apa babe itu ya, mungkin agar lebih enak didengar telinga teman-teman dari Western ya, babe ya. B pertama adalah jadilah ortu yang baik. Ortu yang baik bagi anak definisinya cuma 3. 1, enggak kasar. 2, enggak cuek. 3, enggak pelit. Itu aja. Kasar walaupun maksudnya baik adalah cara yang akan membuat anak berjarak sama kita. Makanya dalam surat Al-Imran ayat 159 Allah berfirman, "Fabima rahmati minallahi lintalahum." Disebabkan kasih sayang Allah engkau bersikap lembut kepada mereka. Lau kunta fazon ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Sekiranya engkau bersikap keras juga kasar, niscaya mereka kabur dari kamu. Maka tidak ada apapun alasannya, sikap kasar akan membuat anak kabur. Kabur yang paling ekstrim kalau di tengah masyarakat minoritas itu adalah mereka akan lari kepada yang namanya alternatif lain. Apalagi di zaman di mana anak-anak terbuka akses informasi untuk mengenal yang lain. Hati-hati ya kan, sekarang nih setan perusak keluarga banyak. Setan perusak keluarga banyak. Baik yang di online maupun offline ya. Perusak keluarga banyak. Minal jinnati wa nas, dari jenis jin dan manusia. Setan pertama namanya Falak ya. Nama lengkapnya Falakor. Nah ibu tahu lah Falakor. Nah, itu ya yang takut ibu ya. Pelakor maksudnya. Nah panggilannya Falak. Yang kedua namanya pebinor, perebut bini orang. Kalau pelakor perebut laki orang, berarti si perempuan pebinor perebut bini orang. Nah ada satu setan lagi yang lagi marak di masyarakat kita, namanya penakor, perebut anak orang. Perebut anak orang itu nggak sadar gini. Misalnya ibu ngomong gini, "Bapak, kamu tuh ya nggak boleh gini, apa sih mah, kata Lee Min Ho nggak begitu." Jadi mamanya dibanding sama Lee Min Ho, mentang-mentang badan mamanya kayak boboho gitu. Jadi kesel banget mamanya. Ya, kamu tuh gitu ya. Jadi mamanya nggak didengerin. Ya, penakor itu tanpa sadar dia merebut anak kita, fisiknya kita besarkan, jiwanya diambil sama mereka gitu. Yang lebih parah kalau mereka adalah sudah melakukan upaya yang jelas gitu ya. Mereka melihat misalnya langsung anak-anak kita, dan anak-anak yang rentan mengalami ya incaran penakor ada anak-anak yang berjarak. Di antara anak-anak yang kabur dari kita adalah sikap kasar. Ya, makanya hati-hati kalau kita mendidik anak, apalagi pakai terminologi saya kan mendidik dengan nama Islam ya. Jadi saya diminta ngisi di negara Eropa online waktu itu juga. Ya nanti tapi nggak tahu teman-teman Australia udah tahu belum, ada diaspora Muslim di Indonesia ngumpul bulan Juli di Turki ya. Ya itu tapi kayaknya karena beda musim selatan dan utara ya. Tapi karena di sana musim summer. Jadi teman-teman dari Europe gitu dan beberapa dari US juga ngumpul di Turki. Kebetulan saya dan Ayah Irwan yang membimbing langsung selama 10 hari. Dan ada program buat yacht ya. Saya kalau teman-teman mau silakan ikut bulan Juli kalau nggak salah. Tapi rutenya yang yachtnya beda sama yang orang tua dibimbing sama saya dan Ayah Irwan. Yang yachtnya sama Ustadz Agung Waspodo nggak salah, in English. Satu hal, ada salah satu jamaah yang dia di sebuah negara itu nanya, dan saya pikir ini mungkin mewakili juga salah satu problematika sebagian teman-teman yang ada tinggal di negeri minoritas. Dia bilang gini, "Ustadz, kami mendidik anak kami secara Islami gitu. Dari kecil Ustadz. Cuman yang menyesakkan setelah anak kami remaja, ada yang
perempuan buka jilbabnya Ustadz, nggak mau lagi. Ada yang maaf Ustadz free sex, ngeri sedih Ustadz. Ada yang maaf Ustadz ya murtad bahkan ateis ya. Apa salah kami Ustadz? Padahal kami didik anak kami secara Islami gitu. Ya, saya itu agak-agak apa ya? Agak-agak ini dengan istilah ibu itu mendidik secara Islami itu maksudnya apa saya tanya? Apa ini maksud ibu mendidik secara Islami? Saya bilang. Ya pokoknya kami didik anak kami dengan Quran, dengan hadis, dengan bacaan ya, kalimat bahkan baca jilbab gitu. Ya saya tanya lagi maksudnya caranya gimana saya bilang. Ya ya pokoknya ya caranya ya sesuai dengan apa yang diajarkan Ustaz gitu. Ibu ini nggak bisa jelasin gitu sampai akhirnya saya bilang oke deh gini. Saya bilang ibu tinggal jawab pertanyaannya pernah, sering atau nggak pernah. Gitu. Saya bilang sama ibu ini nanya. Ibu pernah ngebentak anak? Dia bilang pernah Ustaz. Pernah apa sering? Saya bilang sering Ustaz. Oke. Ibu pernah berteriak-teriak depan anak? Sering Ustaz. Oke. Ibu pernah nakut-nakutin anak? Sering juga Ustaz. Oke. Ibu pernah menghukum anak? Sering Ustaz. Ibu pernah mencubit atau memukul anak? Oh, kalau itu jarang Ustaz. Tapi pernah kan? Pernah. Kalau itu yang ibu jawab, maka ibu mendidiknya nggak Islami. Saya bilang. Sebab untuk mengetahui bahwa mendidik itu Islami itu bukan dari kontennya. Mendidik Islami itu ketika pengasuh atau pendidik yang mencerminkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangannya. Jadi Rasulullah sudah ngasih koridor. Kalau ente muslim, maka wajib orang lain selamat dari kejahatan lisan tangannya. Maka jangan ngaku-ngaku kami didik secara Islami, tapi pak, kami didik secara Islami, sholat, awas kalau. Nah itu nggak Islami, karena Rasul nggak begitu. Kalau ini terjadi, anak kabur, karena itu yang disebutkan soal Al-Imran 159. Maka yang beratnya adalah kalau anak kabur, ditampung di luar itu sudah ada penakor. Beda dengan anak zaman dulu. Anak zaman dulu segalak-galaknya orang tua nggak punya basic parenting, mau kabur dari rumah mikir. Di luar nggak ada mall, nggak ada yang namanya handphone, nggak ada yang namanya kafe, buka 24 jam. Kabur dari rumah dibentak mikir. Daripada di luar kesambat jin gitu kan, mendingan di dalam rumah. Mendingan ketemu makhluk kasar daripada makhluk halus. Kalau sekarang enggak. Dunia yang sekarang sudah begitu canggih membuat anak-anak sekarang punya alternatif. Maka kenapa satu yang kita evaluasi, kalau ingin jadi sahabat pastikan nggak kasar. Berarti lembut banget, kalau marah nggak boleh. Bukan nggak boleh marah, boleh marah tapi bukan kasar, namanya tegas. Beda kasar dengan tegas. Tegas dalam konteks Islam adalah aplikasi dari apa yang disebutkan di dalam yang kita kenal dengan nama sakinah. Sakinah itu adalah disebut namanya dari kata sikin. Jadi kata sakinah itu kan ibu sering dengar. Ada makna sakinah yang mungkin jarang ibu dengar. Yaitu kata sakinah berasal dari kata sikin. Sikin itu ada dalam surat Yusuf ayat 31. Jadi kisah tentang jadi kan Zulekho digosipin sama teman-teman satu geng sosialitanya. Jadi Zulekho kan punya geng sosialita lah di zaman dulu. Ngomongin gitu, ih Zulekho ya cantik-cantik, istri raja, naksir sama pembantu, nggak level banget gitu. Zulekho nggak terima kan, ya lu kumpul deh kita bikin party, lu nggak ngeliat berondong gue sih gitu. Ya, dikumpulin tuh. Waktu mereka ngumpul itulah Allah sebutkan fa'atat kulla wahidatin minhunna sikinan, maka didatangkan masing-masing mereka sikin. Jadi mereka datang sikin. Sikin ini artinya apa? Pisau. Berkata Abu Hurairah, dulu kami nggak tahu artinya sikin. Karena orang Arab kalau nyebut pisau bukan sikin, tapi mudyah. Orang Arab kalau nyebut pisau dulu mudyah. Begitu ayatnya turun, mereka bertanya-tanya, apa itu sikin? Dijawab oleh Abdullah bin Abbas, artinya pisau. Kenapa Allah tidak menyebut mudyah, tapi sikin? Dijelaskan, karena kelak pisau ini akan memotong jari jemari mereka tanpa rasa sakit. Wa qata'an adiyahunna, mereka akan memotong jari tanpa rasa sakit. Dari sinilah muncul sebuah kesimpulan, sakinah yang berakar kata sikin maknanya apa? Alat potong yang tidak menimbulkan luka. Jadi memotong kemungkaran anak boleh, tapi nggak boleh menimbulkan trauma. Ah, mama nggak suka. Tolong hentikan. Ayo kita bikin aturan dulu. Papa gimana Pak? Konsekuensinya harus kita tegakkan. Nggak harus marah-marah. Maaf ya, nah hari ini kayaknya nggak ada acara nonton TV. Handphonenya sini, Mama ambil.
Seperti itu, tegas tapi tidak kasar. Jadi disebut syarat pertama jadi orang tua baik. Itu adalah enggak kasar. Yang kedua adalah enggak cuek. Jangan sampai salah satu yang anak merasakan, yang dirasakan adalah tidak diperhatikan. Ya, respon kita saat anak bicara itu akan mempengaruhi mereka menjadi pribadi yang berharga atau tidak. Misalnya ibu kalau dia ngomong sambil gini, ya mama tahu. Oh iya ya, udah ambil terserah. Mata kita nggak memandang wajahnya, menyakitkan. Apalagi bagi anak perempuan, ya kan ibu tahulah wanita itu kan makhluk yang butuh perhatian. Ya, makanya kalau wanita nggak dapat perhatian larinya ke mall, ya karena di mall ada perhatian. Nah, ini sejarah ya wanita ke mall gitu ya. Jadi karena nyari perhatian gitu. Jadi kenapa kalau wanita itu ngomong tuh wajib perhatiin gitu ya. Oh gitu gitu. Makanya istri saya tuh kalau ngomong dari saya gini, Abi denger nggak sih? Iya, masuk taruh. Karena dia merasa perhatikan. Anak perempuan kita yang remaja harus diperhatiin. Gimana? Respon kita harus respon menunjukkan. Karena kalau dia langsung gini kayak bapaknya juga harus diingetin gini. Iya. Gitu. Apalagi sambil ngetik. Nggak suka. Nggak pernah tahu kan kondisi anak, kabarnya, nggak tahu nama teman-temannya, itu hal yang menyakitkan. Bagi anak-anak ketika bundanya tahu, gimana kabar Matthew? Kok tahu itu teman kamu yang katanya juara kelas kan? Kok tahu sih mama? Itu bagi dia, luar biasa. Guru kamu Mister Hasan itu kemarin gimana? Yang dari Palestina gitu. Tahu. Bagi anak itu adalah sebuah apresiasi. Makanya yang menyakitkan bagi anak adalah kalau sampai kita nggak tahu perkembangannya anak. Hati-hati, jangan sampai di antara kita nggak ini. Ada seorang ayah misalnya begitu dia ngambil rapot semangat, nunggu di ruang kelas nggak dipanggil-panggil, dia kesel telepon istrinya. Mah bener nggak sih anak kita hari ini ngambil rapot? Bener. Emang ayah di mana? Ini di ruang kelas 2. Ya anak kita udah kelas 6. Nggak tahu anak udah kelas 6. Jadi mudah-mudahan suami ya jangan sampai nggak tahu. Ibu harus update terus, Pak. Anak kita udah kelas berapa harus tahu loh. Karena bagi anak tuh, jadi gini loh, kalau istilah anak Jaksel itu kacang itu gurih, dikacangin perih. Ketika dia tidak merasa diberharga, mereka caper. Capernya itulah dalam wujud yang lain. Nah, penakor itu merebut anak orang, dia tahu cara membuat anak merasa berharga. Salah satunya adalah dia sampai tahu, aku tahu kamu sekolah di SMP Al-Azhar kan? Aku tahu kamu orang tua kamu kerjanya diplomat kan? Wih, kau tahu iyalah, aku tuh perhatiin kamu loh. Masya Allah. Dia senang. Makanya salah satu yang kenapa kalau kita ingin membuat anak merasa dirinya berharga, dia perhatian lah, menanyakan misalnya hal yang sederhana, gimana hari, are you happy? Oh iya, gimana kabar boneka Aisyah yang kamu itu, gimana tadi main futsalnya nak? Hal-hal yang sederhana tapi membuat dia merasa berharga. Yang ketiga, enggak pelit. Ya, pelit itu identik dengan sikap ego yang menunjukkan dia tidak suka atau berbagi. Makanya ini soal toh yang tidak disukai. Pelit dalam definisi yang dimaksud anak adalah yang terlalu banyak ya membuat aturan dan larangan ya yang sejatinya bukan hal yang prinsipil. Maka ibu-ibu hati-hati. Saya tahu bahwa ibu punya, tapi jangan sampai anak merasa yang terstigma kalau di mama itu larangan, aturan. Nggak boleh makan Indomie, nggak boleh makan es krim, nggak boleh makan ini karena mamanya pengikut Dokter Zaidul Akbar, jadi makannya cuman apel, buah-buahan sama rimpang-rimpangan. Jadi kalau malam lapar makan jahe dikunyit, ditumbuk sama alpukat. Aduh, bagi anak lapar dah. Ini itu juga harus dipikirkan juga bahwa ada hal-hal yang ada yang sifatnya kita fleksibel, ada yang ketat. Kalau hal-hal yang haram jelas, tapi hal-hal yang sifatnya ini oke lah, sepekan sekali boleh. Jadi jangan sampai muncul di benak anak-anak, rese nih gitu. Karena pelit itu identik dengan apa yang nggak boleh. Ya, makanya ibu-ibu harus paham hakikat agama ini. Agama ini al aslu fi syai'in al ibahah. Hukum dasar sesuatu itu boleh. Makanya Islam itu indah banget. Hukum dasar sesuatu boleh. Kecuali ada dalil yang tegas meharamkan. Makanya kalau anak-anak ke stigmanya adalah hukum dasar sesuatu itu karena mama bilang nggak boleh, selalu apa-apa nggak boleh. Ya. Jadi apa-apa, jadi yang kepikiran, nah kalau mama pasti nggak boleh, kalau sama ayah pasti enak boleh. Nah itu juga sesuatu yang membuat punya barrier. Jadi satu, jadilah orang tua yang baik dengan 3 rumus. Yang kedua, baik cukup nggak? Di zaman sekarang nggak cukup. Kalau baik doang, tapi nggak
nggak memberikan pengaruh bagi jiwa, maka butuh A yang kedua, Beb ya. A-nya adalah jadi orang tua yang asik. Kenapa asik? Karena memang salah satu kelebihan penakor itu adalah menawarkan keasikan yang memberikan rasa hormon happiness itu muncul. Di antara yang membuat anak-anak itu adalah hormon happiness-nya itu yang memberikan pengaruh yang itu membuat dia kan gini, hormon happiness itu kan ada yang namanya zat candu namanya endorfin. Nah, endorfin itu akan menagih, lagi dong ma gitu. Indikasi bahwa kita orang tua yang asik adalah orang tua yang mampu membuat anak senyum dan ketawa. Makanya kalau kita nggak mampu buat anak senyum dan ketawa, berarti sudah membuat barrier sama anak. Ya, makanya anak tidak akan nyaman ya. Betapa banyak anak yang nongkrong di luar, kalau saya tanya kenapa sih banget di luar? Mama kamu jahat ya, bapak kamu enggak sih, baik sih, tapi enggak asik. Kenapa mereka nongkrong di kafe? Karena sekedar untuk ketawa aja. Wah, gitu. Padahal kafenya bisa jadi kopinya nggak saya enakin di rumah. Makannya juga enggak. Tapi kenapa? Karena mereka bisa senyum dan ketawa lepas. Rumah yang tak mampu membuat kita senyum dan ketawa, itulah rumah yang tidak dirindukan. Dan itu membuat anak berjarak. Makanya salah satu keterampilan kita adalah mampu membuat anak senyum dan tertawa. Jadi jangan pembicaraan di meja makan yang terlalu serius. Jangan sampai ngomong meja makan, nah menurut kamu inflasi ekonomi di Indonesia berapa persen? Ya, ya Allah, kata Mama ini Sri Mulyani ya gitu. Jadi bilang, saya mikir mamanya itu jangan main keu gitu ya. Jadi jangan mikir juga anakku tegang banget ya. Sampai mikir gue kayak tinggal di Korea, ya, Korea Utara gitu ya. Nih, ngelihat mama kayak ngeliat Kim Jong Un lagi nyamar gitu. Kim Jong Un berkerudung gini gitu ya. Karena kaku, keras gitu. Jadi jangan sampai kita salah satu keterampilan. Nah, keterampilan mama salah satunya adalah yang membuat anak asik itu adalah ini buat anak ya. Mama harus punya namanya kalau istilahnya Bu Eli atraktif. Makanya ibu-ibu tuh kalau maaf ya, ibu-ibu kok bisa atraktif di sosmed tapi nggak bisa atraktif sama anak ini lucu. Sosmed itu nggak usah atraktif, kalem aja. Tapi kalau sama anak boleh. Kenapa? Karena di ruang private dan kita menjaga kehormatan kita. Ibu mau nyanyi ya, dan bagi anak nyanyinya ibu itu mau sebagus mau sejelek apapun nggak masalah karena itu membuat dia ketawa. Mama nggak mau gitu. Tapi itu senang. Mama mau nyanyi. Mama nyanyi apa rukyah sih? Kalau sampai jin dan setan kabur semua gitu. Jadi tapi nggak apa-apa. Mama nyanyi aja dengan suara yang pokoknya salah satu memang skill seorang ibu tuh singing. Skill menghiburnya seorang ibu. Jadi ibu menyanyi atau ibu misalnya atraktif bernari tapi depan anak aja. Karena salah satu yang membuat anak merasa bahwa ibunya asik. Mama yang asik mampu memberikan itu atau mama yang fresh yang memahami tentang apa yang update ya. Misalnya sekarang lagi update anak-anak di Perth apa yang mama nanti bisa jadikan itu dan itu boleh dipraktekkan. Baik dan asik cukup belum? Barulah kita B yang berikutnya, Beb. B-nya adalah jadilah mamah yang bergizi. Karena kalau baik dan asik nggak bergizi, itu mamah ciki. Nah, mama MSG. Mama ciki, mama MSG adalah mama yang kelihatan baik asik, tapi anak nggak dapat nilai-nilai. Mama yang bergizi itu mama yang dia punya walaupun apa nih, iya nak, tapi kan ingat ya, ada orang miskin di sini. Jadi walaupun bagaimana makanan ini kita harus nggak boleh mubazir ya. Kita nih. Jadi mama yang dikenal punya prinsip, mama yang dikenal ada satu hobi kebiasaan ya. Kalau anak saya itu kalau ditanya apa sih yang kamu bayangkan tentang Umi, yang itu membuat saya membuat Uminya dipandang seorang ibu yang bergizi. Kata dia, Umi adalah orang yang bangun lebih pagi di rumah dibanding kita semua keluarga. Sebelum subuh selalu udah bangun. Itu udah membuat nilainya menjadi berdasar. Umi adalah orang yang paling, jadi kata anak-anak itu, Umi orang yang paling senang membaca buku. Jadi ada nilai-nilai positif. Itulah mamah yang bergizi. Karena kalau mamah sekedar baik dan asik, tidak ada nilai gizinya, tidak memberikan pengaruh bagi jiwa anak. Tidak ada pengaruhnya. Yang terakhir, B, ya, BABE. Yang terakhir adalah jadilah mamah yang empati. Mamah yang empati adalah mamah yang dalam hal ini menjadikan bagaimana
perasaan dia terkoneksi dengan perasaan anak. Makanya jalinan yang tergabung komunikasinya bukan komunikasi benteng, tapi komunikasinya komunikasi bridge, jembatan. Ya, dia tidak melihat anak langsung dengan melakukan judging atau yang namanya penghakiman, labeling. Dan dia menghindari tabiat untuk menyalahkan. Di antara ciri komunikasi yang membuat anak berjarak itu adalah you message. Kamu tuh kenapa sih telat mulu? Kamu tuh kamu itu definisi dari komunikasi benteng yang berjarak. Tapi kalau komunikasi empati itu bangunnya dengan I message. Saya gitu, Mama tahu kalau kamu tuh nggak nyaman ya. Mama tahu banget deh kamu tuh kalau dibangunin pasti pagi-pagi itu rasanya ngantuk, Pak. Bener kan? Mama tahu rasanya gimana orang udah lagi asik-asik tidur dibangun pagi. Ngerti Mama gitu. Itu namanya empati. Mulainya dengan bagaimana memahami perasaan. Komunikasi empati adalah membuka diri untuk anak tidak mau itu. Makanya salah satu ciri komunikasi empati adalah mulainya dengan diri kita. Teknik yang membuat anak mau terbuka, yang membuat kita menjadi sahabat di awal adalah yang disebut self disclosure. Mulailah dengan sesuatu yang kita rasakan dan kita alami. Makanya salah satu ciri ortu yang empati, mama empati adalah mulai dengan dirinya. Dulu karena dulu mama pernah pagi-pagi itu, rasanya nggak enak banget dulu Eyang kau bangun tuh coba cipratin air. Dulu kan kalau di masa dulu itu nggak ada kayak sekarang, TV ada, ini nggak tuh sekarang nggak susah. Ternyata beberapa riset menyebutkan anak yang sering mendengarkan kisah-kisah masa kecil mamahnya, kisah-kisah masa kecil orang tuanya, ayah dan ibunya, maka mereka akan menjadi anak yang terbuka, open mind, terbuka pada orang tuanya. Ortu yang tidak pernah bercerita tentang dirinya bahkan masa kecilnya, maka anak punya jarak. Makanya yang anak paling males itu adalah pertanyaan bukan pernyataan. Ketika kita lebih banyak kepo gitu, kamu kenapa cerita sama mama? Kamu kok nangis gitu sih? Kamu cerita mama ini yang mengandung kamu sebagian tidak. Anak tuh senang dengan orang tua yang dia memulainya dengan empati. Sepertinya kamu sedih banget ya. Mama tuh pernah sedih kayak kamu itu paling kapan ya? Oh iya waktu SMP mama pernah berantem sama teman baik mama. Kita akrab banget begitu. Itu membuat anak berpikir bahwa mamanya memahami perasaan dia sampai dia nanti terbuka. Mama aja terbuka. Anak remaja itu punya rumus begini. Lu jual gua borong. Mama yang cerita tentang apa yang dialaminya, maka akan memberikan juga stimulasi biar aku pun bercerita. Makanya mama yang terlalu kepo dengan masalah anak tapi nggak pernah membuka dirinya waktu dia kecil, waktu SMP, waktu SMA akan membuat anak. Dan ini rumus berlaku bukan hanya untuk mama, buat ayah. Karena bagaimana anak tuh juga merasa nyaman dengan orang tua yang seperti itu. Saya ustadz misalnya, bukan berarti saya mengesankan bahwa saya itu kayak nggak pernah punya pengalaman jadi anak muda gitu, kayak nggak pernah jatuh cinta. Ya pernah mengalami dan saya ceritakan. Supaya apa? Supaya ada sisi perasaan empati, paham nih. Ya ayah gue paham banget nih, mama gue paham banget. Jadi gue maulah cerita gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah memulai dengan konsep nasihat, ya kemarin konsep kita berikan, nah itulah salah satu yang membuat jadi masalah. Ya, nah itu konsep eh, empat ya karakter seorang ayah, seorang bunda atau mamah yang dimiliki di zaman now dengan BEP tadi, baik, asik, bergizi, dan empati, itu akan mempengaruhi bagaimana anak membuka diri yang memberikan tiga rasa, yaitu safe, secure, and trust. Safe, secure, and trust adalah modal dasar agar anak akan menjadi sahabat. Karena tidak ada persahabatan yang dimulai kecuali dengan perasaan ini. Kalau ada di dalam konsep persahabatan sudah ada yang merasa tertindas, terzolimi, sudah ada merasa bahwa dirinya tidak dipercaya, ya masing-masing tertutup, ya bahkan curiga. Makanya tidak bisa menjadi sahabat dengan sistem penekanan khawatir misalnya orang tua masang CCTV di kamar anak merasa nggak dipercaya. Ada orang tua yang khawatirkan supaya anak ini sampai melakukan acara dengan misalnya melakukan blocking di handphonenya atau mungkin di internet kita lakukan. Itu mungkin boleh. Tapi cara ini sangat mekanik yang tidak mengedepankan sisi kemanusiaan anak.
anak-anak akan merasa dirinya distrust, gitu. Maka dia merasa bahwa kalau gitu ya saya juga akan menutup diri. Orang tua mencurigai saya pun mencurigai, dan ini sesuatu yang harusnya menjadi pertimbangan. Nah, Taib, mungkin itu yang bisa sampaikan karena waktu membatasi. Wah, durasi kita, saya dikasih kesempatan 45 menit hanya untuk agar bisa lebih banyak diskusi saya jawab. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Bendri. Masya Allah, tema yang sangat menarik. Ini ibu-ibu yang di studio aja sampai ketawa-ketawa nih denger Mama Ciki nih Ustadz. Ini mama-mama Ciki yang ada di sini nih merasa tersentil nih Ustadz. Oke, insya Allah janji next lebih bergizi tapi tetap asik ya Ustadz ya. Iya. Nah, Masya Allah. Insya Allah habis ini kami mempersilahkan bagi para pendengar yang ada di rumah, yang melalui Zoom maupun yang ada di studio untuk bertanya. Sebelumnya, kami ingatkan kembali dari Panitia Sisterhood, bagi saudara-saudariku yang memiliki keluangan harta, silakan menginfakkan sebagian rezeki yang kita miliki untuk membantu mensupport kajian kita, kajian Sisterhood. Ya, informasi mengenai bank transfer sudah ada di layar, tadi bisa kita lihat. Silakan ditransfer ke rekening Iqra dengan referensi kajian Muslimah Ramadan, insya Allah. Dan juga jangan lupa ya bagi pendengar yang ingin ikut kompetisi foto, mendengarkan kajian, kami tunggu fotonya di WhatsApp tim Sisterhood di nomor 0425 766 277. Kami tunggu sampai hari Rabu tanggal 20 April sampai jam 1 siang, insya Allah. Terima kasih. Nah, ini dari Zoom sudah ada beberapa pertanyaan ini yang bisa kami pilih. Insya Allah Ustadz sendiri yang akan menjawab ya. Nanti yang kami pilih bisa bisa kami bacakan pertanyaannya, maupun bila ingin bertanya kepada Ustadz secara langsung, dipersilakan tinggal menyalakan video di Zoom dan jangan lupa di unmute sound-nya. Oke, mari kita lihat nih yang ada di Zoom, Masya Allah. Pertanyaan dari account 61415 atau Ibu Fik ya ini ya. Betul, Ibu Fik ya? Dipersilakan kalau misalnya mau bertanya langsung, boleh silakan di-unmute sound di Zoom-nya dan juga videonya silakan dibuka. Tapi kalau misalnya nggak ada, bisa kami bacakan langsung ya. Pertanyaannya nih Ustadz, bagaimana menyikapi anak remaja yang hormonnya sedang naik turun? Mau diajak, mau ajak ngobrol yang pas agak sulit kalau moodnya sedang mendominasi. Mohon tipsnya Ustadz. Terima kasih. Itu pertanyaan yang pertama. Baik, buat Ibu yang menanya, pertama saya jarang ngasih tips ya, karena Ibu bukan tukang parkir, biasanya saya ngasih tukang parkir. Jadi saya biasanya kasih basic knowledge-nya saja. Pertama, kenali apa yang menyebabkan anak itu mood, dan mood itu sebenarnya kalau naik dan turun itu ada yang sifatnya hormonal yang tadi, ada yang sifatnya adalah pola asuh yang dialami di umur awal, khususnya 0 sampai 2 tahun. Yaitu ketika di masa hamil dan menyusui, ibunya dalam keadaan yang tidak nyaman, dan itu mempengaruhi karena emosi ibu mempengaruhi kondisi janin dan disusui pada umur 2 tahun. Ini yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 58, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, dan tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik. Jadi kalau tanah itu dalam kondisi emosional waktu hamil dan menyusui, maka ibu akan memberikan peluang anak-anak itu juga menjadi bayi yang tumbuh menjadi anak remaja emosional. Maka periksa dulu, karena agar kita jangan simpulkan dulu nih hormonal, karena itu menjadi dasar pertama. Kalau memang hormonal berarti kan kondisinya bisa jadi memang itu kita hanya menunggu waktu. Nah, salah satu yang diinginkan oleh anak pada saat dia mengalami goncangan hormonal itu adalah orang tua yang menyediakan waktu tapi tidak
kepo, misalnya dengan mengatakan bahwa mama ada di sini, kamu boleh bicara kalau memang kamu butuh, atau kita mempersilahkan diri untuk misalnya apa yang kamu sampaikan, atau bilang apa mama perlu keluar, kamu menenangkan, karena tidak semua sahabat dalam definisi secara umum itu yang harus ditempel terus kemana-mana. Karena manusia itu pada hakikatnya punya waktu juga untuk menyendiri, yang kita sebut me time, yang bisa jadi kita berikan hal itu. Tapi yang jadi masalah kalau ini sudah menjadi hal yang polanya sering, dan kedua durasinya panjang. Kalau durasinya panjang berarti apa ya? Berarti dia punya problem yang berat. Maka pakailah teknik komunikasi jembatan yang tadi diajarkan. Hindari sesuatu menjudging, tapi sampaikan sesuatu yang kita benar-benar memahami apa yang rasakan. Misalnya kamu seperti tidak nyaman ya, udah berapa 2 hari ini ya, dan biasanya seperti yang pernah Bunda alami juga, Bunda pernah mengalami kondisi seperti itu. Nah, salah satu yang bisa kita lihat rasa nyaman dia itu bisa kita lihat melalui beberapa tips ya, beberapa cara. Satu, coba sentuh ujung bagian telapak tangannya. Kalau dia secara cepat menolak ya, itu berarti dia memang sedang tidak nyaman. Tapi kalau dia mempersilahkan diri, maka salah satu saraf yang memberikan ketenangan nyaman itu ada di ujung buku, jari-jari buku nih, ujungnya nih. Jadi makanya beberapa terapis memberikan kesempatan dia untuk dipijit seperti ini. Karena ini memberikan ketenangan. Itu juga menyebabkan kenapa orang kalau sudah menulis apa yang dia rasakan masalahnya, memberikan rasa tenang, karena tekanannya itu ada di ujung dari tangannya ini, dan itu makanya kalau habis nulis itu akan merasa lebih nyaman seperti itu. Yang kedua adalah pada saat dia sudah kita usap kayak gini, coba sentuh bagian punggung atau bagian bahu dia. Kalau dia cenderung membiarkan diri, berarti dia memang merasa nyaman dengan kita. Berarti kalau dia menghindar, apa sih gitu ya, berarti memang dia sedang punya problem yang bisa jadi salah satu problemnya adalah kita ya, membuka diri. Karena di antara kalau anak-anak yang menutup atau membuka diri masalah dengan orang tuanya itu bisa jadi bermula dari penolakan terhadap sentuhan. Tapi kalau masalahnya ada di luar, maka sentuhan itu memberikan rasa tenang. Karena kan salah satu terapi orang bermasalah adalah dalam kondisi emosinya lagi yang nyaman ada sentuhan. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 23, "Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Kemudian tenanglah kulit dan perasaan mereka dan mereka mengingat Allah. Para ulama mengatakan disebut kulit pertama kali dalam ayat ini baru perasaan, karena memang kulit itu pintu gerbang perasaan. Kalau kulit itu sering diusap, disentuh, dan dia nyaman, maka menenangkan perasaan. Makanya kalau orang lagi gelisah atau apa, memang sentuhan membantu banget, apalagi perempuan. Ya ibu-ibu kalau lagi gelisah ketika suami memeluk ya, mengusap punggung, pagi kalau ngusapnya pakai logam mulia kan senang tuh ya, atau mungkin uang dolar Australia segepok itu, aduh cepet banget tuh ibunya, Allah mas kamu perhatian banget gitu ya, dan itu yang membuat ibu nyaman seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Khair, terima kasih jawabannya. Semoga yang bertanya bisa mendapatkan ilmunya ya. Amin. Lalu pertanyaan yang kedua, ini ada dari Ibu Oyi. Ini dari Studio Ikro ini. Apakah Ibu Oyi mau bertanya secara langsung kepada Ustadz? Atau ini mau phone a friend? Mau dibacain aja katanya Ustadz. Oke. Dari Ibu Oyi, pertanyaannya, bagaimana caranya membasuh luka anak apabila sudah terlanjur ada luka? Atau kita sudah membuat luka? Ini orang tuanya nih ya. Mohon dijawab. Iya. Lukanya kita ngukur namanya kedalaman lukanya ya. Kalau ibarat stadium kanker itu kita mau tahu dia di stadium berapa gitu. Ada beberapa indikator yang mungkin itu kami bahas di kelas ya, di kelas online. Tapi yang pertama adalah anak kita bisa tes mau nggak naik kendaraan berdua sama kita. Kalau dia nggak mau naik kendaraan, ya apalagi berapa kali dia itu item luka pertama. Kedua adalah apakah dia sifatnya spontanitas.
Kalau dia di depan kita jaim ya, makanya dibalik anak yang suka maaf ya, kadang ngupil sembarangan bahkan kentut itu ada rasa nyaman sebenarnya. Jadi kalau misalnya dia bertingkah goyang-goyang itu sebenarnya dia tandanya masih ada nyaman. Tapi kalau orang anak yang ke depan kita tuh jaim, kalem gitu ke depan kita. Tapi kalau di sama teman-temannya atau sama kita nanya sama gurunya, oh dia atraktif orang gini kok sama kita. Nah itu tandanya ada luka karena orang anak yang terluka itu dia nggak mau bersikap spontan dia menjaga diri nggak mau malas nggak mau gitu sama kita lah kita kalau nggak nyaman ya makanya ya hubungan suami istri aja kalau nyaman tuh kan ya istri berani kentut depan suami gitu ya itu tanda nyaman ya makanya beda kalau suami otoriter ya lu kentut talak satu gitu wah bahaya apalagi kalau istrinya kentut 3 kali talak 3 kan bahaya jadi makanya seperti itulah bagaimana akrabnya ya beda ya kalau misalnya istri tertahan bahkan di balik istri yang masih mau banting piring ya seperti Ummul Mukminin Aisyah di depan Rasulullah itu orang menyangkanya bahwa ih Aisyah nih songong padahal enggak itu adalah menunjukkan hubungan mereka itu hubungan yang nyaman sampai bisa bebas berekspresi ibu yang bisa ngomong gini, aku tuh nggak suka mas gitu ya sama itu tandanya bahwa masih ada beda dengan istri yang sambil menahan perasaannya dia nggak mau terbuka sebagai itu saking tersakitinya ya begitu juga spontanitas. Yang ketiga lihat mata anak kalau ngomong itu dia menatap kita atau menyelengos gitu ya. Karena mata ini jendela jiwa, hati yang sudah terinjak-injak menyebabkan mata tak berani terbuka. Ya. Yang keempat, lihat apakah anak itu dalam hal ini mukanya kalau punya inisiatif bicara atau tidak. Ya. Yang kelima, apakah dia kalau ngomong irit bicara atau tidak. Nah, puncak dari anak-anak yang mengalami luka paling fatal itu kalau dia menunjukkan permusuhan. Menunjukkan permusuhan itu dengan cara satu membantah, apa sih? Nggak mau gitu. Itu. Yang kedua, berkata-kata kasar. I hate you misalnya. Itu udah puncaknya. Itu udah stadium fatal. Yang ketiga, melakukan apa yang bertentangan orang tuanya. Orang tua ngelarang dikerjain. Nggak mau sholat. Ya, karena disuruh sholat. Itu sampai seperti itu dia melakukan. Dan yang keempat adalah menghina orang tua di wilayah publik. Sampai misalnya di depan temannya. Ya, apa orang tua gua gitu. Nah, itu kalau udah sampai stadium yang berikut ini, itu saya boleh katakan itu butuh bantuan profesional. Karena harus intens melakukan konseling karena perbaikannya ada di orang tua. Karena saya berapa kali nanganin kasus ini ya sampai udah puncaknya anak sudah sampai kepada stadium kalau di ibarat kanker tuh udah stadium puncaknya. Kalau baru dia menutup diri, nggak nyaman, itu sebagainya itu nggak seberapa parah. Nah, kalau ini sudah terjadi, bagaimana? Ya, luka maupun apapun yang pernah kita lakukan, yang kita sadari karena kesalahan kita, pertama kita lakukan banyak mohon ampun ke Allah dulu. Jadi bukan kemana-mana, banyak mohon ampun. Karena kita sejatinya sedang mengkhianati amanah Allah. Jadi kita minta ampun dulu, ada yang salah, apakah anak kita dulu nggak sempat belajar ilmunya, karena itu kita ingin perbaiki. Yang kedua adalah luka atau apapun kita pahami dengan apa yang kita anggap sebagai awal dari anak menjaga jarak dengan kita itu harus kita lihat mulailah dengan setelah minta ampun nama Allah mulai dengan perbanyak amal soleh. Jadi semangatin lagi baca Qur'annya, ibadahnya, dakwahnya, bahkan aktif lembaga dakwah untuk apa? Untuk bisa meminta pertolongan Allah dengan cepat. Nah, yang ketiga, periksa sumber luka itu. Kita yang menuai luka ini apakah juga karena kita orang yang terluka? Karena itu kita harus mengenali jangan-jangan ini warisan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Karena kan ada warisan yang nggak sadar kita wariskan dari masa ke masa. Selain utang dan uang namanya warisan kemarahan. Saya yang gampang marah ini karena saya dulu diasuh dengan cara kemarahan. Jadi tanpa sadar saya sakiti anak. Berarti kalau ini kita sadarkan, oh ya ini kayaknya saya dari dulu sudah begini. Nah, berarti kita harus datang ke profesional. Ya. Kita minta tolong, entah kita datang. Yang berikutnya, ya bekerja sama dengan pasangan. Karena yang pertama, bagaimana kita harus sama pasangan tuh sekata dulu kompak dulu. Ada yang problem yang harus selesaikan. Nah, yang berikutnya barulah jangan bosan belajar lagi ya, mempelajari lagi parenting karena kita harus tahu apa yang lagi lakukan.
Yang berikutnya minta maaf ke anak. Kita harus lakukan ini sebagai upaya kita untuk ya maaf dalam bahasa kajian komunikasi relationship bukan sekedar karena kita bersalah ya. Maaf dalam konteks komunikasi relationship adalah lebih dari sekedar kita menunjukkan bersalah, tapi ini bahasa koneksitas, menunjukkan kita ingin menyambung kembali apa yang telah putus. Makanya seorang suami yang berantem sama istrinya walaupun istrinya salah, kemudian suami bilang, maafin aku ya dek, jangan GR, bukan menentukan bahwa suami bersalah gitu. Tapi bisa jadi suami sebenarnya dia merasa yakin bahwa istri bersalah, tapi dia ingin menjalin kembali. Ya, aku nggak pengen kita berantem gitu sebagainya. Jadi dia minta. Jadi maaf itu dalam bahasa relationship adalah sebuah upaya untuk menjalin kembali ya kelekatan. Setelah itu kenali bahasa cinta anak, apa yang sejatinya dia sangat sukai. Kenali bahasa cinta anak, apakah dia bahasa cintanya dia, bahasa cintanya sentuhan, bahasa cintanya macam-macam lah, itu yang kita paham. Yang berikutnya ya konsisten dan komitmen terhadap upaya memberikan cinta. Kenapa? Karena yang paling paling membuat upaya menyembuhkan luka ini menjadi gagal adalah terburu-buru. Saya udah perbaiki diri Ustadz, sudah sering saya mengikuti kajian Ustadz dan saya perbaikan diri, tapi anak saya masih menjaga jarak. Sama kenapa Ustadz? Saya sadar bahwa saya pernah melakukan kesalahan, tapi masa iya saya udah berubah gini, anak nggak ngerasa juga. Di situ ada hal yang saya sampai tanya, ibu udah berapa tahun melakukan kesalahan pengasuhan? Ya jujur aja dari kecil sampai nasi gede remaja, berarti 15 tahun. Ibu udah berapa lama berubah? Ya, baru 2 bulan. Nggak nyambung 15 tahun sama 2 bulan, itu nggak nyambung. Kalau mau jujur ya harusnya fair 15 tahun. Anak ibu aja bersabar 15 tahun digituin sama ibu gitu. Berarti harusnya 15 tahun lagi. Tapi yang paling penting kita tidak bertanggung jawab terhadap hasil yang ternyata tidak sesuai dengan harapan, karena itu wilayah Allah. Allah tidak menghisap hasil. Sebagaimana Nabi Nuh tak juga membuat anaknya mau dia dibawa kepada perahunya dia. Tapi Nuh tak dianggap gagal karena Nabi Nuh tetap menunjukkan bahasa cintanya. Dipanggil anaknya dengan ya bunaya, wahai anakku sayang. Tetap dipanggil ya dengan kata-kata yang lembut, tapi anaknya memang sudah dapat pengaruh dari luar, tidak mau mengikuti, dan itu tidak menunjukkan Nuh sebagai orang yang gagal, tapi usaha Nabi Nuh itu yang dipuji oleh Allah sebagai Rasulul Azmi. Maka jadilah orang tua ulul azmi ya. Allah alam sawab. Bahasan jawaban yang sangat-sangat menarik ya Ustadz, Masya Allah. Semoga yang bertanya paham dan kita semua bisa mengambil hikmahnya. Amin. Jadi yang bisa kita kontrol dari dalam. Mengenai hasil itu kita serahkan kepada Allah. Betul. Gitu ya Ustaz. Insya Allah. Sebelum kita bacakan pertanyaan yang berikutnya, boleh nggak saya minta request nih? Ternyata dari salah satu account yang mendengarkan kajian Sisterhood kita kali ini, ya, yang menonton dari Zoom, ini Masya Allah, ada grup dari Pemda Jakarta Barat. Mereka nonton rame-rame di kantor. Boleh nggak tolong buka dulu videonya sebentar. Ini menyemangati teman-teman kita yang lain. Gitu. Masya Allah semangatnya ya. Coba nih kita cek. Mana nih akunnya ya. Silahkan dibuka videonya. Ada nggak nih muncul tim? Belum ada ya? Ya udah nggak apa-apa. Belum ada. Tapi Masya Allah tadi dikirimin mereka nonton rame-rame gitu. Jadi mudah-mudahan ilmunya nyampe juga nih ke Pemda Jakarta Barat. Tetanggaan. harus ke per dulu dia nonton saya ya, dari tetangga sebelah. Ini apa nggak pernah nonton kajian secara langsung kali ya Ustadz di Jakarta? Lewat Zoom, Masya Allah. Terima kasih antusiasmenya, Masya Allah. Pertanyaan yang berikutnya ya, kami bacakan kembali. Ini cari pertanyaan yang nggak mirip-mirip ini, coba. Wah, ini di bagian atas. Dari Ibu Puspa. Saya bacakan langsung aja ya. Ustadz, bagaimanakah cara mendidik anak laki-laki
usia remaja bagi orang tua tunggal. Iya. Silakan Ustaz. Terima Bagi kasih. single parent, pahamilah bahwa single parent bukan berarti sudah dikutuk akan gagal. Mindset ini ubah dulu. Jangan berpikir, wah udah nggak mungkin loh orang single parent. Justru kita harus tahu, manusia terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini berasal dari ortu single parent. Satu adalah baginda Nabi Muhammad SAW berasal dari ibu single parent nama Aminah. Yang kedua adalah Maryam, wanita terbaik yang Allah puji dalam surat Al-Imran 42. Innallaha astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin, juga berasal dari ibu yang single parent. Yaitu adalah Bunda Hana binti Fakhud, istri dari Imron yang wafat saat Maryam baru lahir. Maka fakta sejarah ini harusnya menjadi sebuah dasar bahwa jangan langsung merasa underestimate. Sudah merasa, kayaknya single parent bakal gagal. Tidak. Tokoh-tokoh seperti Imam Syafi'i juga dari ibu yang single parent. Nah, ibu single parent harus memahami konsep dasar mendidik anak dulu dengan kaidah be a smart parent, not super parent. Ini kata kuncinya. Sebab banyak ibu yang merasa karena ingin jadi seorang ibu single parent yang sukses, akhirnya dia jadi maksa dari super parent. Padahal super parent ini ada sisi positif, tapi negatifnya juga banyak yang rusak. Contoh, kalau ibu lagi nyetir tengah jalan sendirian, tiba-tiba ada batu yang menghalangi di tengah jalan dan ibu terhalang mobilnya karena jalan sempit, ibu turun. Ketika ibu turun, ibu karena ini menunjukkan super parent, ibu dorong batu. Batunya memang akhirnya terpinggirkan. Dan ibu setelah itu nyaman, senang, kembali ke kemudi, tapi begitu nyetir baru sadar di sini encoknya kambuh, pinggangnya patah, dan sebagainya, terkilir. Setelah itu ibu orangnya apa? Ibu marah, ntar dulu lagi sakit nggak bisa gitu. Jadi itu yang terjadi. Kenapa? Karena ada hal yang ibu lupa bahwa itu bagus, tapi ada efek yang kadang-kadang kita tidak ukur. Beda kalau smart. Smart parent, dia ketika dia sadar lagi nyetir, dia sadar nggak mungkin tenaga saya bisa ngebatu ini. Tiba-tiba ada dua orang laki-laki lewat. Mas, maaf, boleh minta tolong nggak? Apa? Saya nggak bisa nih, mau lewat, batu ngalangin. Oh ya benar Bu, saya bantu Bu. Cari teman-teman yang didorong. Setelah itu ibu ngucapin terima kasih. Kalau ibu ada uang, kasih uang kopi, selesai. Ibu nyetir, bisa siul-siul, ibu bahagia. Kenapa? Karena konsep smart parent, smart yang diatur adalah bukan otot yang banyak kita serahkan, tapi smart mengatur ya. Karena kalau smart parent itu ibu memahami konsep dasar. Nah, pertanyaannya bagaimana smart parent? Satu, konsep smart parent adalah pengasuhan itu berorientasi kepada satu diri kita dulu sebagai sumber yang memiliki emosi positif. Makanya apa-apa yang kira-kira membuat kita memiliki emosi bad mood itu dulu yang kita harus selesaikan. Jadi yang orang tua tunggal selesaikan dulu. Kenapa? Karena hampir sebagian besar ibu yang mengasuh anak lupa terhadap kenyamanan diri. Sehingga akhirnya ngasuh anak sambil membawa beban emosi. Sambil marah-marah, sambil ini gitu ya, ngomel-ngomel. Ya, mama capek setiap hari, kamu nggak apa-apa, kamu nggak pernah bantu. Akhirnya anak kecipratan emosi negatifnya terus. Padahal harusnya apa yang bisa membuat kita nyaman dan apa yang kira-kira bisa kita delegasikan. Maka di sini ada prinsip delegasi. Di antara hikmah, ini mungkin banyak yang tidak memahami. Kenapa baginda Nabi diasuh di masa kecil oleh Halimatus Sa'diyah? Penjelasannya panjang. Ya, kenapa sih baginda Nabi tidak disusui oleh ibu kandungnya sendiri? Apakah Bunda Aminah wanita karir? Bukan. Dia nggak bekerja. Apakah dia bisnis online kayak Mama Jamana? Bukan. Apakah dia sibuk banget atau dia air susunya nggak ada? Tidak. Tapi kenapa harus disusui? Kan dia bisa nyusui sendiri. Banyak penjelasan, tapi salah satu penjelasan menarik dari Dr. Aisyah Asyati adalah karena satu diantaranya Ibunda Aminah mengalami guncangan emosi karena ditinggal oleh suaminya yang wafat, dan dia khawatir saat menyusui dia nggak siap memberikan rasa nyaman kepada bayinya, dan itu adalah kebutuhan anak, karena itu disusui dalam hal ini oleh Halimah. Selain juga fakta kedua adalah karena bahasa Arab di kota Mekah rusak. Bahasa yang rusak itu membuat akhirnya Nabi tidak boleh mendapatkan dari kecil bahasa yang buruk ya, karena mempengaruhi pikiran dan perilakunya. Karena itu dia harus diasuh di Bani Sa'ad. Jadi smartnya seorang Bunda Aminah sampai akhirnya mengambil keputusan yang mungkin secara ini nggak bijak. Kok gitu banget sih gitu. Padahal ada pertimbangan lain yang dia pikirkan karena smartnya dia. Karena itulah satu, kebutuhan akan diri kita penuhi, kedua kebutuhan akan anak.
Ibu yang smart harus memahami bagaimana sejatinya supaya kebutuhan anak. Misalnya gini, karena anak ibu udah remaja. Di antara kebutuhan ibu terhadap anak remaja adalah anak remaja itu butuh yang namanya tempat untuk merasa nyaman. Itu shelter, buat dia merasa nyaman. Nah, shelter itu adalah harusnya ibunya. Nah, ibu yang akan membuat dia singgah adalah ibu yang memberikan al-wadud. Pertanyaan adalah anak merasa nyaman nggak selama ini? Karena mungkin ibu lebih banyak karena merasa nggak ada suami, nggak ada ayahnya, ibu akhirnya mengambil peran ayah. Ujung-ujungnya apa? Mohon maaf, yang terjadi adalah ibu melompat pagar sehingga alih-alih anak malah mendengarkan omongan ibu, malah membuat dia menjauh. Kenapa? Karena al-wadudnya nggak ada, ya anak merasa nggak nyaman. Yang kedua, ibu pun membuat anak tidak merasa konsisten. Kan sering saya mendapati ibu-ibu yang mengatakan gini, saya itu mendidik anak saya supaya dia jadi laki yang tegar, Ustaz, makanya saya bikin supaya dia begini, begini, begini. Saya tegasin, saya marahin. Perlu kita pahami beberapa riset menyebutkan ibu-ibu yang suka ngatur marah-marah sama anaknya. Tujuannya apa? Biar anak saya disiplin, Ustaz. Biar saya aturan. Oke, bagus. Tapi caranya ibu dengan cara apa? Ya saya marahin terus. Saya ingin katakan beberapa riset di Jerman menyebutkan nggak efektif ibu yang marah-marah untuk mendisiplinkan anak. Pertama, karena setelah diteliti, vibra suara ibu lagi hamil itu setelah diteliti mirip seakan anjing pudel. Jadi kalau ibu marah-marah mana kedengaran sama anak laki-laki ini, oh, 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 jadi anak ini, ya, ya, oh, iya, iya. Jadi bagi anak laki-laki itu annoying banget. Iya, oh, iya, iya gitu. Beda dengan suara suami yang laki-laki itu kalau suara itu biar suaranya laki-laki itu kayak umat sih. Makanya kalau suami laki-laki itu dia ngomong tuh langsung ya cukup taruh gitu. Terus gimana? Kan saya nggak bisa, nggak ada suami, nggak ada pasangan. Maka jangan memaksakan untuk menjadi seorang yang tegas dan keras. Kalau ternyata ada jalan pintas buat anak, jalan panjang buat anak mau taat pada aturan itu apa? Nah, cinta. Satu yang ibu harus pahami, ibu punya satu kekuatan yang itu aja dimiliki seorang ibu, tapi kekuatan ini tidak nampak hari ini. Kekuatan itu adalah kekuatan cinta, the power of love. Salah satu rumus cinta ibu pahami adalah cinta akan membawamu kembali di sini. Jika tidak hari ini, mungkin nanti. Aneh hari ini kau lihat anakmu sepertinya berulah, tapi engkau tetap mencintai anakmu. Engkau tetap mengatakan sayang, sudah makan. Mama buatin ini ya. Enggak mau, ya sudah. Kamu maunya apa? Kelihatannya kita lembek. Kelihatan kita nggak tegas. Kelihatan kita nggak, tapi nggak ada masalah. Kita akan tetap membuat anak kelak akan kembali ketika dia lelah di masa-masa dewasa. Ketika disitulah ibu akan merasakan betapa itulah nilai lebih dari seorang ibu. Tapi kondisi ini tidak berarti membenarkan ketika kita punya usaha lain. Misalnya gini, kalau kita mampu membuat anak itu menjadi disiplin dengan mencari figur ayah yang tepat, seperti misalnya ibu menikah lagi dan mencari laki yang tepat, atau kalau ibu tidak ada mau melibatkan seperti baginda Bunda Aminah melibatkan pamannya Rasul atau bahkan kakeknya, atau misalnya Bunda Hana yaitu melibatkan Nabi Zakaria, maka itu yang lebih baik. Karena salah satu hal yang harus diberikan kepada laki-laki adalah butuh role model. Sehebat apapun ibu nggak akan pernah bisa menirukan laki-laki sejati di depan anak. Ibu ingin mengajarkan Umar tentang yang gagah, susah. Anak-anak, Umar tuh gagah nggak bisa. Ibu mau bilang gagah tuh gini, gagah nggak bisa. Harus laki-laki. Karena itu ibu bisa minta tolong satu kepada saudara kandung ibu. Sebenarnya kalau ayahnya si anak ini masih hidup, harusnya ayahnya yang bertanggung jawab. Ya walaupun bercerai. Ya tapi kalau dia sudah meninggal, maka keluarga ayahnya, paman, karena dia menjadi wali bagi anak kita. Kalau misalnya dia nggak mau terlibat, Pak, dari adik kita yang laki-laki, minta tolong. Kalau nggak ada satupun dari nasab yang terlibat, bisa minta tolong dari pihak lain. Intinya ada sisi penyeimbang. Karena anak-anak butuh role model, sosok laki-laki yang akan membantu dia untuk seperti itu. Satu kata kuncinya saya ingin katakan sebagai penutup ya. Nanti ibu bisa saya sarankan mengikuti kelas mendidik anak laki-laki yang kami bikin di e-course www.fadume.id. Bisa dipelajari di situ, ada 28 video. Satu yang ingin saya sampaikan adalah ada satu nyawa yang kalau ibu bisa jaga nyawa dia anak laki-laki, anak ibu akan menjadi anak laki-laki yang diharapkan di masa depan. Nama nyawanya adalah pride. Selagi dia merasa dirinya berharga, pride, dia merasa punya pride, dia akan menjadi laki-laki yang ingin diharapkan.
Salah satu penyebab anak laki-laki itu menjauh dan membuat dirinya itu underestimate karena pride-nya yang tidak dibangun. Pride-nya yang tidak ada. Salah satu yang membuat pride itu rusak adalah sering dievaluasi. Kamu tuh harusnya begini, sering dievaluasi, sering dituntut. Ya kamu nggak boleh gini. Anak laki-laki nggak suka dievaluasi. Anak laki-laki nggak suka dituntut. Dia hanya senang ketika dia diapresiasi atau diberikan yang namanya kata-kata yang menunjukkan mamahnya perhatian prosesnya. Abang tadi bangun dari sebelum subuh ya. Mama aja belum tentu bisa. Itu pride. Bang, makasih ya. Kemarin mama dengar kamu bantuin bu guru kamu di sekolah. Mama nggak bisa ngomong apa-apa, tapi mama senang aja dengarnya. Itu pride. Yang kedua adalah anak laki-laki senang pride dalam bentuk visual. Makanya ekspresi wajah seperti itu sudah cukup. Karena dia makhluk visual. Yang ketiga, anak laki-laki pride-nya ada di bahunya. Makanya menyentuh bahu sambil mengatakan, Mama bangga. Itu juga bentuk pride. Cukup itu yang akan membangkitkan pride. Hindari kata-kata seperti menuntut, mengevaluasi, dan menyalahkan. Karena itu akan merusak pride yang akan membuat dia menjauh. Bahkan sulit menjadi laki-laki yang tangguh di masa remajanya. Wallahualam. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga ini menjadi penyemangat bagi mama-mama single parent di luar sana. Jangan takut untuk melibatkan keluarga, terutama paman atau ande atau yang laki-laki untuk turut serta dalam mendidik anak laki-lakinya. Pertanyaan berikutnya, ini ada Ibu Eli yang dari Studio Ikro. Mari kita arahkan kameranya ke Ibu Eli. Ibu Eli ingin bertanya langsung kepada Ustadz, katanya. Silakan, Bu Eli. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Pak, dalam pendidikan anak itu kan ada, menurut Arya Bintang itu kan ada 3 fase ya Ustadz ya. Nah di fase saya itu punya anak laki-laki gitu ya Ustadznya. Itu very close gitu dengan saya gitu kan. Jadi dia sangat benar-benar mendengar, melihat semua perilakunya, terus perilaku saya gitu. Jadi kadang-kadang bapaknya ada rasa cemburu gitu, sangat dekat. Jadi yang didengar ibunya didengar gitu. Terus sampai perilakunya, ya sampai bapaknya pernah bilang, jadi saya harus benar-benar menjaga biar jangan sampai perilaku karena dia anak tunggal. Jadi dia sangat melihat misalnya saya terlalu fashionable atau apa, itu jadi takut, jadi dia melihat jadi contoh gitu Ustaz. Nah itu bagaimana batasan anak laki-laki dengan ibunya sangat dekatnya itu Ustaz? Ya, baik. Pertama adalah di rentang usia pendidikan anak laki-laki itu ada jenjang usia 0 sampai 7, 7 sampai 15, 15 tahun ke atas. 0 sampai 7 ini eranya ibu. Ibu memberikan apa yang disebut tender love. Tender love adalah rasa nyaman yang memang dibutuhkan anak. Kalau bahasa syariah namanya al-wadud. Di antaranya adalah ibu memberikan banyak sentuhan, pelukan, kata-kata cinta, dan macam-macamnya lah. Sehingga ibu mampu memberikan yang namanya, ya, di sisi lain, memberikan rasa nyaman pada anak. Setelah umur 7 tahun, itu namanya anak butuh tough love. Tough love itu peran ayah. Transisi dari tender love ke tough love itu adalah jembatannya nama imagination. Imagination ini caranya adalah ibu memperkenalkan sosok ayah lewat cerita-cerita. Ayah yang membuat anak itu berir adalah ayah yang tidak pernah dikenalkan dari kecil oleh ibu dengan cerita-cerita seperti layaknya superhero. Ayahmu hebat loh nak, ganteng, keren, dan perkasa luar biasa. Dulu ngelamar mama aja yang kaki dari Sydney ke Perth gitu. Mana tengah misal itu. Mana tengah jalan dikejar-kejar anjing, ke bentuk yang listrik, injak tai kucing, dicium bencong, dipalak preman. Ayah kamu. Ayah yang diceritakan dengan gambaran exposure yang tinggi akan membuat transisinya ketika 7 tahun ke atas itu mudah. Sekarang pertanyaannya, Ibu Leli sering nggak menceritakan tentang hal ini kepada ayahnya itu dulu? Karena ini menjadi dasar pertama.
Mungkin Ibu Lili cerita, tapi ada bahasa tubuh nggak connect, makanya bereskan dulu kita sama suami ini beres nggak nih masalah hubungannya. Karena kalau kita nggak beres, mau cerita yang baik-baik, bahasa tubuh nggak nyambung, anak nggak percaya. Bapak kamu baik, baik banget, nggak nyambung. Bahasa tubuhnya kayak gitu, yang nggak mungkin. Makanya beresin. Kalau ibu sudah beres, 80% pengasuhan itu bermula dari suami istri yang harmonis. 80%. Makanya kalau ibu udah nyaman, nanti ibu cerita-cerita tentang suami yang jarang pulang pun akan nanti anak itu akan mencari tahu. Pertanyaan gini, anak bisa ngefans sama drama Korea atau artis Korea, ya, Jungkook, apalagi siapa, Lee Min Ho, apa Son Joong Ki. Apa mereka pernah ketemu? Enggak pernah sama sekali. Kenapa ngefans? Karena exposure media. Exposure media itu menceritakan, oh dia keren, ganteng, dia ini gitu. Kita kalau ingin membuat transisi ayah itu bisa, karena kan lisannya lisan ibu. Ini juga nasihat buat para suami yang dengar, supaya jangan mengandalkan supaya istri menjadi corong, tapi hatinya sebenarnya tersakiti. Bereskan itu. Karena itu transisinya itu dari ibu. Jadi ibu yang memperkenalkan. Kayak ayah dong. Ayah itu luar biasa. Itu ya penting kita ceritakan. Nah, ketika dia udah 7 tahun, maka ayah masuk, ayah sudah diterima karena dia merasa. Nah, saya sebenarnya pengen ngasih hadiah ke suami ibu, tapi Australia ngirimnya gimana ya? Agar ayah, bukunya judulnya Father Man gitu ya. Tapi kayaknya di sana ada deh, tinggal fotokopi, baca deh buat ayah gitu. Ya kayaknya ada gitu buku. Atau ayahnya suruh ini aja lah, ikut kelas mendidik anak laki-laki lah biar baca. Nah, yang kedua adalah setelah 7 tahun, anak laki-laki harus sering sama ayahnya. Di antara kemampuan ayah di umur ini adalah ayah sering melakukan aktivitas berdua sama anak laki-laki yang menyenangkan. Jadi anak ayah bersama anak tuh safar. Disitulah ayah memperkenalkan, ginilah cara laki-laki, ginilah cara, karena otot laki-lakinya harus ditumbuhkan. Nah, lewat 15 tahun dia sudah menunjukkan pertemanan dengan click and crowd. Dia punya pertemanan. Di situ kita tinggal memantau saja, karena sejatinya nilai kita 0 sampai 7 sudah disampaikan, 7 sampai 15 itu ada di sudah tersampaikan juga dari ayahnya. Jadi lengkap, sekali barat burung dia sudah siap terbang karena sayapnya dua-duanya itu sudah bisa diaktifkan. Makanya kalau tidak ada figur ayah ini bahaya. Makanya mungkin para ayah mengevaluasi apa yang membuat, ya mungkin cemburu wajar. Tapi kalau ditanya apa sih membuat, ibu juga harus menyadari apakah pengasuhan ibu yang tergantung ini itu dianggap tepat. Karena gini, jangan-jangan ada hal yang mungkin ibu mungkin harus koordinasi sama suami. Misalnya gini, ibu dianggap terlalu baik oleh anak, ayah yang terlalu tegas sehingga ada kayak oposisi, opposite. Padahal ibu harus menyadari gitu bahwa rasa nyaman seorang ibu tidak membuat anak menjadi lemah. Ingat, kebaikan ibu seperti gula. Kalau gula itu terlalu banyak akan menyebabkan diabetes, ujung-ujungnya stroke. Karena itu ibu harus menyadari bahwa ada hal-hal yang ibu harus pahami, kenapa seorang bayi itu ada masa ketika ibu pun bisa menolak setiap permintaan, supaya bayi mengenali mana yang boleh dan tidak boleh, mana yang needs and wants. Misalnya ketika disusui 2 tahun, maksimal 2 tahun, dia nangis nggak ada masalah. Ya, jadi masalah adalah ketika kita dalam hal ini akhirnya menunjukkan, ya yang penting anak bahagia, itu semua dinyamankan, tapi ada nilai-nilai yang bertentangan dengan kesepakatan dengan suami, sehingga nanti ada gambaran gini di rumah itu yang nggak sehat kalau udah ada bad guy good guy. Ya, kalau mama mah enak diizinin, kalau sama ayah mah enggak. Nah, itu bahaya. Atau kebalikannya, ayah dianggap boleh, mama nggak boleh, itu bahaya. Yang benar itu harus kompak. Itulah kenapa fungsikan kembali fungsi seorang ayah, mulailah dia sebagai sosok yang lebih banyak harusnya mengambil peran berdua dengan anak laki-lakinya kalau lewat 7 tahun. Karena ini eranya ayah. Eranya ayah. Eranya ayah ngajak jam berdua. Nah, pertanyaannya, saya nggak punya skillnya, bisa dipelajari di buku Fatherman atau di kelas mendidik anak laki-laki. Ya Allah alam sawab. Jadi paham. Habis ini langsung fotokopi buku Fatherman. Oh, udah punya ya? Alhamdulillah kalau udah punya. Ini Ustadz, berhubung waktu kita singkat, ini ada satu, ini dari ibu namanya Tia Bagia. Katanya, Assalamualaikum Ustadz, saya tidak bertanya.
Hanya minta doanya Pak Ustadz, mohon doanya agar hati saya lembut dalam mendidik anak asuh saya. Saya ibu yang buruk dalam mendidik anak angkat saya. Afwan. Kalau mau konsul, apakah ada nomor yang bisa dihubungi? Ya, Begitu. saya ingin mengatakan bahwa ibu hilangkan dulu prasangka, menyalahkan, underestimate, menyalahkan diri bahwa ibu yang buruk. Bisa jadi ibu, setiap wanita dibekali fitrah al-wadud, ibu yang baik. Cuman tertutupi bisa jadi karena kita belum kenal ilmunya atau kita punya problem pola asuh, masa lalu dan sebagainya. Percayalah bahwa Allah berikan fitrah kebaikan kepada ibu untuk bisa mendidik anak dengan baik. Kalaulah sekarang ibu memandang diri ibu menjadi underestimate buruk, sejatinya karena ibu ditutupi mungkin hal-hal yang positif dari diri ibu. Makanya lebih baik sekarang melihat bahwa apa yang sebenarnya sejatinya Allah telah amanahkan kepada ibu. Ketika ibu merasa bahwa memiliki anak asuh, percayalah Allah tidak mungkin salah menitipkan amanah itu ke ibu. Percaya bahwa Allah telah berikan ini karena pasti ibu bisa menjalani itu. Kalau sekarang ibu merasa bahwa tidak sesuai dengan harapan karena ibu mungkin mengalami banyak hal, karena memang ibu belum berada dalam proses yang Allah berikan hasil hari ini. Yang jelas satu, tidak ada orang tua yang sempurna. Anak tidak butuh ortu yang sempurna, anak butuh ortu yang terus meningkatkan kualitas dirinya. Makanya pertanyaan ibu ini sudah menunjukkan bahwa ibu mau untuk misalnya membuka diri, itu satu kebaikan yang mudah-mudahan Allah akan balas. Ibu ingin konsultasi, itu juga satu kebaikan. Nah, itu bisa Ibu lakukan. Saya jujur tidak melayani konsultasi dalam beberapa waktu ini, tapi Ibu nanti bisa minta nomor saya arahkan nanti ke istri saya, sesama wanita yang bisa membantu via Zoom. Dan itu free ya, free, tidak ada bayar karena saya sama istri mewakafkan waktu untuk membantu beberapa orang tua atau beberapa pasangan yang memiliki problem selagi waktunya pas. Tapi kalau saya tidak sampai sekarang nggak melayani, belum bisa melayani untuk konsultasi Zoom karena di handphone saya ada 1.236 pertanyaan yang belum saya jawab. Jadi saya harus berbagi waktu untuk mencari waktu yang tepat. Dan saya sekarang hanya memanfaatkan kelas-kelas online yang saya bina supaya ada interaksi. Kalaupun Ibu mau, Ibu bisa interaksi. Ada satu grup di Telegram yang saya bina sama guru-guru yang lain. Itu Ibu bisa bertanya dan saya jawab via voice note ya. Dan guru yang lain, dan itu intensif dan gratis seumur hidup ya. Itu wallahu alam sawab. Nama grupnya Raising Our Children. Terima kasih Ustadz jawabannya. Masya Allah. Terima kasih juga Ustadz dan juga istri telah mewakafkan waktu dan ilmu yang Ustadz miliki untuk kebaikan umat. Semoga Allah membalas dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Amin. Allahumma amin. Sekarang kita cek dulu ya. Berapa menit lagi nih kita? Masih ada waktu kah untuk pertanyaan? Kalau satu pertanyaan lagi, kira-kira gimana Ustadz? Boleh. Apa ya? Iya. Oke, baiklah. Pertanyaan yang terakhir, insya Allah dari Ibu Yani. Bagaimanakah untuk memulai komunikasi dengan anak yang sudah dewasa? Misalnya, mengencourage untuk memikirkan pernikahan. Meskipun sudah dewasa, kan tetap anak dari ibunya. Ya. Silakan Ustadz, terima kasih. Salah satu skill yang harus dimiliki anak usia dewasa namanya thinking skill. Thinking skill adalah ketika kita sudah terbiasa melatih dengan yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang disebut thinking word. Thinking word itu membuat anak akhirnya memberikan jawaban yang hal. Nggak ada masalah kalau kita misalnya memulai dengan pertanyaan, nah kira-kira ya kamu akan nikah kapan? Target kamu gimana? Atau mungkin kita berbicara secara umum memulainya dengan pertanyaan. Ini memang sesuatu yang jarang dilakukan orang tua, tapi salah satu saran saya adalah membiasakan untuk membuat roadmap bersama dengan anak. Roadmap itu salah satu yang membuat anak dia bisa mengisi waktunya dengan manfaat. Bahkan kalau dari remaja anak punya roadmap, dia tidak ada yang disebut waktu luang. Karena ingat, waktu luang adalah musuh bagi sebagian besar pengasuhan. Karena anak-anak yang terlalu banyak waktu luang, kemungkinannya 5, 1 tidur lagi, 2 nonton TV atau YouTube, 3 main gadget, 4 makan yang banyak, 5 ngisengin orang. Sehingga salah satu yang kita harus lakukan adalah anak-anak punya roadmap. Roadmap ini nanti kalau sudah jelas dia punya namanya daily rundown.
Dia punya aktivitas harian. Nah, kalau dia punya aktivitas harian, maka dia tahu. Nah, pernikahan yang menjadi salah satu ya kita ingin diskusikan kalau sudah dewasa, itu akan kita mulai dari roadmap saja. Memang apa sih yang kamu inginkan 10 tahun ke depan gitu. Di situ kita bisa nanya, terus kira-kira kapan menikahnya, si istri yang bagaimana, sebagainya. Dengarkan dulu saja, karena kita di sini menjadi coach atas apa yang menjadi salah satu kebutuhan anak. Karena kita tadi tidak memberikan evaluasi benar dan salah. Salah satu keterampilan orang tua di sini adalah tidak memberikan penilaian, tapi memberikan sudut pandang pengalaman. Misalnya dengan mengatakan gini, wah gitu ya, dulu mama sempat berpikir gitu tuh, waktu umur berapa tuh mama seperti gitu. Dan ternyata mama merasa kok ada ya yang nggak pas ya. Mama sendiri kadang menyesal loh. Kenapa mama baru menikah di umur sekian gitu. Misalnya karena mau S2, S3 sampai mama berpikir, wah, seandainya dari awal mama udah memiliki roadmap atau berencana nikah dari muda lebih enak. Karena kalau nikah umur di atas 30 tahun ketika anak kita masih kecil, tenaga kita udah lemah gitu. Jadi salah satu kenapa nikah di usia muda itu memberikan pengaruh yang bagus ya, selain juga karena motivasi menjaga dari syahwat, adalah kita bisa tetap memberikan tenaga kita pada saat anak lagi aktif dan lincah-lincahnya. Seperti itu diskusi-diskusi. Yang paling penting adalah memberikan kesempatan anak mungkin untuk ya memperbanyak pengetahuan tentang ilmu pernikahan. Disarankan untuk ikut kajian ya, untuk banyak mengikuti kelas-kelas pranikah ya. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustadz jawabannya. Ibu-ibu, semua pendengar kajian Sisterhood hari ini, kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan semua pertanyaan ke Ustadz karena banyak sekali pertanyaan yang masuk. Mudah-mudahan pertanyaan yang tadi sudah mewakili kegelisahan ibu-ibu semua. Nah, ini acara selanjutnya. Doa dulu. Ya. Acara selanjutnya kami mohon kepada Ustadz Bendri untuk memimpin doa. Silakan Ustadz. Baik, ibu-ibu semua yang ada di Perth dan wilayah sekitarnya, ya termasuk yang di Jakarta Barat yang nyimaknya. Perth jauh banget sampai ke Jakarta Barat. Tapi siapapun atau dimanapun saat ini berada, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan dengan waktu bisa berinteraksi secara offline ya. Ya mudah-mudahan bisa ke Perth ya, mudah-mudahan ke Perth besok saya nggak sendirian bawa istri lah gitu ya. Terasa lama di sana di Perth nggak ada istri tuh ya. Baik ya, kita tutup dengan doa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Engkau Maha tahu ya Rabb betapa kami di bulan ini mengharapkan ampunan-Mu ya Rabb. Kami sadar banyak kesalahan-kesalahan kami yang kami lakukan sehingga membuat kami dan anak kami berjarak. Kami berharap bisa menjadi sahabat, partner dalam kebaikan, tapi ternyata kenyataannya banyak di antara anak kami yang menjauh, bahkan sulit mendapatkan nasihat dari kami. Kami tidak ingin menyalahkan siapa-siapa ya Rob, meskipun kami tahu pengaruh lingkungan, pengaruh media sangat besar dalam jiwa mereka. Tapi kami juga mengakui ada kontribusi kesalahan kami, kebodohan kami, kelalaian kami, ketidakmampuan kami mengelola emosi, mengelola amarah, sehingga membuat anak kami mudah sekali menjauh dari kami. Ya Rabbana, izinkan kami dengan segala keterbatasan kami miliki untuk bertaubat, memohon petunjuk-Mu, mengharapkan agar Engkau menjadikan kami pribadi yang lebih baik. Kami sadar kami tidak bisa jadi orang tua yang sempurna, tapi setidaknya izinkan kami terus perbaiki diri. Dan izinkan kami terus dalam bimbingan-Mu ya Rabb. Jangan biarkan kami jauh dari bimbingan-Mu. Berikanlah kami kesempatan untuk bersama orang-orang soleh, untuk menimba ilmu dari banyak para asatidz dan para ulama. Sungguh hati ini merasa tenang dan tentram jika berada dalam bimbingan. Ya Allah ya Rabbana. Sungguh kami sangat mencintai anak-anak kami, meskipun anak kami mungkin belum merasakan cinta kami.
Maka kami ingin ya Rabb agar cinta kami tersambung bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maka izinkan kami untuk mengajak anak-anak kami, pasangan kami juga keturunan serta orang tua kami untuk bisa berkumpul bersama di surga, untuk bisa masuk ke dalam surga dan kami berjumpa dengan kekasihmu di akhirat yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, sungguh kami sangat rindu kepada beliau. Izinkan kami ya Rabbana untuk bisa memandang wajah beliau yang lembut, untuk bisa melihat keteduhan wajah beliau, untuk bisa mendengarkan tutur kata beliau yang terdengar begitu menyentuh hati. Sungguh kami rindu dan kami berharap kami bagian dari umat yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi SAW. Berharap mendapatkan kesempatan, mendapatkan air minum dari telaga Al-Kautsar yang akan menghilangkan dahaga kami selamanya. Ya Allah, mohon supaya kami memiliki dan berharap mendapatkan kasih sayang-Mu, agar kami bisa memiliki kesempatan berumur panjang dalam ketaatan kepadamu. Dan sekiranya kami wafat, maka wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Mampukanlah kami ya Rabb, lisan ini saat aja datang menyebut, mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Mampukan kami ya Rabb untuk bisa menunaikan amanah-amanah kami yang masih ada dan menumpuk. Mampukan kami untuk bisa membayar dan melunasi utang-utang kami dan segala kewajiban-kewajiban kami. Sungguh jangan cabut nyawa kami saat kami sedang berbuat dosa dan maksiat. Kami ingin bisa ya Rabbana menjadi hamba-Mu yang bersih menghadap-Mu tanpa masuk ke dalam neraka walaupun sedetik kami tak sanggup ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikanlah kami pasangan yang akan membantu kami untuk bisa menjalankan amanah sebagai orang tua, yang akan bisa mendidik anak-anak kami di masa depan tumbuh menjadi anak yang tangguh. Saat kami berada di luar negeri, kami sadar bahwa dimanapun kami berada, Engkau mengawasi tindak tanduk kami. Karena itu kami mohonkan pertolongan dari-Mu. Bantulah kami dengan penjagaan dari-Mu. Jagalah anak-anak kami di saat kami tidak bisa menjaganya, karena kami tahu Engkaulah sebaik-baik penjaga bagi anak-anak kami. Jagalah anak kami, jagalah akidahnya, jagalah kehormatannya, jagalah akalnya, jagalah jiwanya, jagalah kesuciannya, jagalah hartanya, dan jagalah kehormatannya. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik penjaga ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.